untuk saya tugas individu. Hari ini saya kasih ada 2 trik komputer tanpa menggunakan software. Yang mula-mula tuh untuk ngeblok website perumahan gitu, yang paling sederhana. Jadi maksud saya ada videonya yang saya rekam sendiri. Nah, jadi mula-mula saya buka dulu websitenya, contohnya kayak Google sama Yahoo. Ya, dua masih bisa dibuka. Jadi saya mau ngeblok kedua web ini. Jadi mula-mula kita ke komputer, Windows, sistem 32. Drive, etc. Ini sampai kita cari host. Kebetulan saya menggunakan Windows 7 Ultimate. Jadi dia kita nggak bisa langsung edit datanya dari Windows ini, dari local disk C ini. Jadi kita harus pindahin dia ke local disk yang lain dulu. Jadi saya copy, saya tukar ke data AD. Dan data AD ini kita pakai Notepad untuk mengeditnya. Nah, jadi caranya mudah sekali. Tinggal kita ikutin aja DNS-nya yang 127 itu, terus kita terusin ke 002, terus kita tulis nama website yang mau kita blok. Jadi Google sama Yahoo. Oke, kita set. Habis itu kita nanti override ke Windows ke sistem 32 tadi. Kita pastiin sudah teredit belum? Ya, sudah. Terus kita coba buka lagi. Ini kebetulan karena saya install ini ya, jadi keluarnya kayak gini. Tapi kemungkinan nggak ada install ini nanti keluarnya kayak server.com gitu, kayak nggak terhubung ke internet. Jatuhnya. Terus kita coba yang belum kita blok, misalnya kayak Facebook. Ya, masih bisa dibuka. Itu trik saya yang pertama untuk ngeblok website. Terus yang kedua, kan untuk yang kedua ini triknya kan ada kalanya kayak kita tuh cuma punya satu account di komputer kita, administrator, terus kita lupa passwordnya. Kan jadi berarti kan cara satu-satunya itu kita format ulang supaya bisa masuk lagi. Tapi filenya sayang dong kalau ada yang masih gitu kan. Jadi kebetulan saya dari pakai Windows Ultimate juga. Jadi kita ada triknya supaya masuk tanpa pakai password. Dia mulai. Misalnya saya lupa passwordnya, terus kita mau reset password di sini juga nggak bisa. Jadi supaya bisa masuk tanpa harus pakai password, kita pakai perantara ease of access ini, bantuan sticky keys. Sticky keys itu yang kita pencet shift 5 kali. Sama perantara notepad. Nah, jadi sekarang kita mau cari notepadnya. Jadi cara untuk cari notepadnya itu dari pages, service pages dari Windows Ultimate. Nah, jadi caranya ini ada cara kasar ya, sama cara yang lumayan kasar juga sih. Yang kasarnya kita langsung turn off, matiin laptopnya langsung. Yang kedua kita kayak start tadi,
lalu kita pencet ALT, set ALDL. Nanti dia bakal ngerespon paksa gitu. Jadi nanti yang keluar bakal ada kan potong launch startup repair. Sekarang dari sini kita mau cari notepad-nya. Nah ini loadingnya ini bisa cepat bisa lama ya, jadi saya videoin dulu yang ini. Nanti sambungannya setelah selesai bakal keluar kayak gini. Nah di sini kita bisa cari notepad-nya. Buka dari view problem. Nah di sini kan udah dua nih. Kalau kita pencet nih, bakal ada notepad-nya. Fungsi notepad-nya di sini nih sebagai perantara aja gitu untuk mengedit nama ISO access tadi. Jadi dari sini udah ke komputer, local disk, Windows. Cari lagi sistem 32. Terus kita atur jadi profiles. Baru yang untuk sticky case tadi itu namanya, kalau di sini ada set HC. Kita edit ini menjadi nama file lain, contohnya jadi 113. Terus kita butuh command prompt supaya untuk jalani program intinya. Jadi kita cari CMD-nya di sini. Kita copy originalnya. Nah untuk CMD palsu ini kita ganti nama jadi set HC tadi. Jadi dia akan mengubah fungsi dari sticky case tadi jadi command prompt. Oke, kita close aja semua. Oh ya, saya pakai Oracle Virtual Machine ya untuk ini presentasi ini. Nah, jadi passwordnya kita masih lupa ya. Terus fungsi dari sticky case biasanya kan keluar kalau setelah kita pencet shift 5 kali. Sekarang karena kita udah ganti ke CMD, yang keluar nanti bakal CMD, kata CS. Yang keluar ini. Tiap-tiap Windows itu berbeda-beda cara kita untuk tukar password dari sini. Jadi kita coba satu-satu. Ada namanya net user. Guessnya Malcolm SV, jadi kita tulis net user Malcolm. Kebetulan di komputer saya ini nggak berfungsi ya, dia cuma kasih dan infonya doang. Terus ada lagi namanya control user password. Ini juga kurang berfungsi, ya. Kita coba control user password 2. Nah di sini ini keluar username. Jadi yang kita reset nama akunnya kan Malcolm SV ini. Kita reset passwordnya, langsung aja tinggal kita masukin password baru, misalnya kayak 123. 123. Oke. Jadi 123 kita masukin. Lihat sudah langsung bisa masuk. Jadi kita sudah bisa jebolin passwordnya. Nah, gimana kalau yang melakukan hal ini ke komputer kita bukan kita sendiri? Misalnya ada orang yang mencuri data kita. Jadi untuk penanggulangannya bisa ada banyak cara sih. Contoh satunya misalnya sticky case kita matiin. Itu bisa dikontrol panel. Ease of access. Make the keyboard is easy user. Terus kita nonaktifkan sticky case-nya kalau memang orangnya menggunakan metode ini.
Atau cara yang kedua, Windows ini kita tidak usah install service package-nya gitu. Jadi orangnya nggak bisa nih. Oke, sekian ya presentasi saya.